Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dengan saya Yudhya Antariksa ya dalam edubisnis.net, layanan pembelajaran video online tentang tema-tema mengenai personal development dan management skills. Dalam video kali ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat powerful, yang sangat inspiring tentang the magic of personal motivation, ya, tentang motivasi. Bagaimana kita menjaga motivasi kita ketika kita dihadapkan pada beragam tantangan, ya. Banyak orang yang mengeluh bagaimana caranya menjaga motivasi diri, ya. Karena seringkali orang-orang gagal mencapai cita-citanya karena motivasinya nyungsep, Mas. Motivasinya termehek-mehek sehingga dia menyerah di tengah jalan ketika berjibaku merebut impiannya. Atau juga ada beberapa orang yang ketika kerja di kantor motivasinya itu pas-pasan sehingga produktivitasnya menjadi juga tidak memuaskan, ya. Produktivitasnya nyungsep juga karena motivasinya pas-pasan. Ya, nah, bagaimana caranya kita memelihara motivasi diri, ya, personal motivation, agar kita menjadi orang-orang yang produktif, agar kita menjadi orang-orang yang bisa menerbitkan hasil kinerja yang cemerlang. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Anda mempertahankan motivasi dalam diri Anda supaya Anda punya ketangguhan mental untuk merebut cita-cita yang Anda impikan. Ya. Supaya impian-impian indah Anda tentang masa depan itu bisa terwujud. Itu elemen paling kunci yang membuat Anda bisa sukses atau gagal merebut cita-cita itu atau merebut impian itu, ya motivasi diri, Mas. Your personal motivation, your willpower atau kemauan kuat dalam diri Anda. Nah, itulah yang akan kita coba elaborasi dalam video kali ini, ya Mas, ya, dalam pembelajaran topik kali ini, ya. Jadi seperti yang Anda lihat di dalam slide berikutnya ini, ya, di slide nomor 2. Anda bisa lihat itu yang akan kita coba elaborasi, Mas, ya, dalam pembelajaran kali ini. Jadi motivation framework, kerangka kerja motivasi itu seperti itu, Mas. Jadi nanti kita akan bicara mengenai motivation power yang didrive oleh 3 elemen kunci. Ya, jadi self factors-nya juga kita elaborasi, kemudian ada dimensi social factors, dan kemudian ada dimensi system factors. Di dalam self factors kita akan bicara mengenai willpower dan kompetensi. Dalam social factors kita akan bicara mengenai friend circle dan coach and mentoring. Dan kemudian dalam system factors kita akan bicara mengenai bagaimana kita mendesain reward system, feedback and progress, dan konteks. Jadi ketika Anda mau menjadi seorang yang highly motivated, itu ternyata kita harus memperhatikan 3 dimensi tadi, Mas, ya. Dimensi personalnya kita perhatikan, dimensi sosialnya juga harus kita perhatikan, dan juga dimensi sistemnya harus kita perhatikan. Itu yang akan kita elaborasi dalam video tentang motivasi ini. Apa yang saya sampaikan nanti based on research, Mas, ya, based on science. Jadi bukan hanya retorika, ya, retorika seperti motivator itu, ya, tapi semua uraian yang saya paparkan di sini itu based on temuan-temuan riset empirik yang berbasis data, ya, proven. Even so, saya akan menampilkan tips-tips yang bersifat praktikal, yang powerful, tapi based on research, ya. Bagaimana tips-tips powerful untuk menjaga motivasi kita, untuk membuat motivasi kita terus menyala-nyala. Ya. Nah, mari kita coba lanjutkan saja, ya, di slide berikutnya. Ini saya bicara mengenai elemen kunci dalam motivasi, yakni willpower. Ya. Jadi self willpower itu merupakan driver utama dari diri sendiri, ya, willpower, kemauan kuat Anda. Nah, riset menunjukkan bahwa prinsip willpower itu ternyata bekerja seperti reservoir air, Mas. Mudah habis terserap beragam tantangan kehidupan sehari-hari. Jadi ini sebuah temuan terbaru, ya, dalam ilmu motivasi, ya. Bahwa komponen utama dari motivasi itu memang namanya willpower, Mas, ya. Willpower, kemauan diri sendiri. Nah, sadly, ya, yang agak bad news, willpower itu prinsip kerjanya seperti reservoir air, Mas. Seperti cadangan tangki air itu. Dan cadangan tangki air itu mudah terserap habis ketika kita menghadapi berbagai situasi sehari-hari yang menuntut kesabaran. Misalnya Anda kena macet, Anda menghadapi antrian, Anda menghadapi rekan kerja yang annoying, Anda menghadapi bos yang tidak perhatian. Itu semua tanpa kita sadari menguras cadangan willpower kita, Mas. Ya. Itulah penelitinya mengatakan bahwa hati-hati, ya. Jadi Anda itu memang kadang-kadang situasi sehari-hari Anda itu membuat willpower Anda terserap habis. Dan ketika willpower Anda terserap habis, motivasi Anda juga akan nyungsep, Mas. Akan hilang. Ya. Jadi kalau kita sering menghadapi kemacetan, di kantor kita menghadapi situasi kerja yang stressful, ya,
menghadapi rekan-rekan di divisi lain yang tidak kooperatif, itu membuat cadangan willpower kita itu mudah terserap habis. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengalokasikan willpower itu seperti kafling-kafling, Mas. Ya. Kita mungkin berpikir misalnya kita punya willpower-nya itu kita kafling jadi 3 bagian. Yang kafling pertama ngurusin urusan kantor, yang kafling kedua ngurusin persoalan rumah tangga, yang kafling ketiga ngurusin cita-cita pribadi untuk mengubah nasib. Ya. Jadi harapannya Anda bisa mengalokasikan energi sendiri-sendiri. Tidak bisa seperti itu, Mas. Ya, willpower itu ternyata tempatnya menyatu seperti tangki air. Jadi tidak bisa dikafling-kafling. Begitu Anda menemui situasi kemacetan berjam-jam, begitu Anda menemui situasi di kantor yang menuntut kesabaran, itu cadangan tangki air Anda langsung menyusut. Ya, cepat menyusut. Atau kalau Anda menemui banyak situasi yang membuat Anda pesimis ya, di kantor pesimis, nonton berita pesimis, itu cadangan willpower Anda juga akan langsung menyusut. Itulah kenapa banyak orang mengeluh, kenapa kok saya motivasinya mudah hilang, Mas ya, mudah lemes, mudah tidak termotivasi. Apa yang salah ya? Nah, ternyata mungkin seperti itu, Mas. Willpower Anda tanpa Anda sadari lenyap, tercecer di jalanan ketika Anda kena macet berjam-jam, itu tercecer di jalanan. Atau mungkin situasi kantornya tidak kondusif, itu membuat motivasi Anda tergeletak mati. Ya. Atau mungkin di dalam rumah tangga ada peristiwa konflik dengan kerabat atau dengan pasangan hidup Anda, motivasi Anda juga bisa semaput. Ya. Masuk ICU motivasi Anda, Mas ya. Oke. Nah, makanya di dalam slide berikutnya ini Anda bisa lihat ya, saya menceritakan ada 3 willpower destroyers. Ya. Willpower destroyers, Mas. Jadi willpower destroyers itu adalah elemen-elemen yang merusak dengan mudah, merusak willpower Anda. Jadi yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan ya, kemacetan, Mas. Yang kedua lingkungan kerja yang stressful dan pesimis, dan yang ketiga negative information and news. Jadi itulah riset-riset yang sudah membuktikan bahwa kemacetan itu memang cukup efektif, Mas, membunuh willpower Anda. Jadi emang ini dilema, Mas ya, kalau Anda kerja di Jakarta atau di Surabaya, sekarang crowded di Bandung, Jogja, macetnya sudah ampun deh ya. Nah, ternyata kemacetan itu memang sangat efektif untuk merobohkan willpower kita. Ya, itu memang dilema, Mas ya. Makanya kalau saya kerja, ketemu dengan klien, itu saya selalu berangkat dari rumah jam 5 pagi, Mas. Rumah saya di Bekasi. Jadi saya berangkat jam 5 pagi, sampai Jakarta biasanya jam 5:15. Berangkat jam 5 sampai Jakarta, kantor klien saya biasanya jam 6:15 atau jam 6:30. Nah, biasanya saya mangkal dulu, Mas, sarapan dulu di KFC atau di 7-Eleven. Ya, ngopi-ngopi, kemudian ngetik, browsing, ngecek email, baru nanti jam 8 datang ke kantor klien yang dekat dengan Sevel tadi. Ya. Itu cara saya untuk mengurangi kemacetan, Mas. Karena kemacetan saya tahu itu punya peran yang sangat destruktif untuk menjaga willpower kita. Itu destroyer yang pertama, Mas. Destroyer yang kedua yang tadi saya cerita juga, lingkungan kerja yang stressful, yang pesimis, lingkungan kerja yang tidak kooperatif, yang saling menyalahkan, yang saling cuek, yang tidak guyup, gitu ya. Atasannya cuek, rekan kerja Anda tidak kooperatif, ada konflik antar departemen, itu bisa juga merusak willpower Anda. Dengan mudah willpower Anda mati, dan kemudian motivasi Anda juga nyungsep. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting ini, destroyer yang ketiga itu negative information, Mas. Jadi kita itu sering tanpa sadar menonton berita ya, baca media online, detik.com misalnya, atau misalnya media-media online lainnya, atau nonton televisi berita. Sayangnya berita-berita atau berita di televisi, di media online itu penuh dengan berita-berita negatif. Pembunuhan, korupsi, bencana, kelaparan, konflik, tawuran. Berita-berita yang mengabarkan kesuraman, Mas. Berita-berita yang kelam. Nah, again, berbagai studi menunjukkan kalau kita sering terekspos dengan berita-berita kelam seperti itu, kita mudah menjadi tidak termotivasi, Mas. Willpower kita juga akan turun. Ada sebuah eksperimen menarik ini, ada sekelompok respondennya itu diminta membaca berita-berita yang menyedihkan, Mas. Diminta nonton berita-berita yang menyedihkan, yang sampai menguras air mata. Nah, setelah itu dia disuruh melakukan kegiatan untuk mengerjakan tes kognitif, ya, tes kecerdasan.
Terbukti mas, orang-orang yang habis membaca berita-berita negatif seperti itu, kemudian ketika mengerjakan tesnya tadi tidak bertahan sampai akhir mas. Sampai 5 pertanyaan sudah menyerah. Sementara orang yang sebelum eksperimen tadi diminta menonton berita-berita yang positif, film-film yang penuh dengan tawariang, itu bisa mengerjakan tes sampai selesai mas. Jadi penelitinya mengatakan bahwa dampak dari berita-berita negatif, berita-berita yang menyedihkan itu, berita-berita yang mengundang emosi kadang-kadang itu sangat destruktif terhadap ketangguhan kita menjaga willpower. Ya. Jadi harus hati-hati itu dengan berita-berita seperti itu. Ya. Jadi itulah destroyer-destroyer yang bisa merobohkan willpower kita mas. Ya, yang membuat willpower kita nyungsep, termehek-mehek. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya, bagaimana solusinya ya? Apa cara yang harus dilakukan supaya willpower kita, ya cadangan willpower kita itu bisa terus eksis, tidak nyungsep. Nah dalam video berikutnya nanti saya akan mengabarkan 5 tips yang powerful tentang cara bagaimana mengelola willpower kita, based on research ya. Jadi kita akan coba elaborasi itu dengan tuntas dalam video berikutnya setelah ini. Terima kasih.